Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini spesial perdana eksklusif aku bakal bahas tentang rahasia di balik seragam pramugari. Kali ini aku bakal bahas seragam Garuda Indonesia, tapi sebelum itu aku mau spill ke kalian sedikit karena aku baru banget mandi, dandan, dan nge-record video ini. Jadi aku bener-bener mau sharing banget. Se-happy itu aku pas tahu Scarlett ya. Kalian tahu kan Scarlett? Aku sering bahas body care mereka dari zaman dulu, beberapa tahun lalu juga udah aku pakai Scarlett ini. Yang aku lebih paling happy adalah ketika mereka ngeluarin varian terbaru dari shower scrub mereka. Jadi mereka tuh ngeluncurin varian shower scrub yang sama percis wanginya kayak si body lotion mereka. Jadi ada varian si Freshy, Charming, sama Jolly. Aku kenapa coba si Freshy dulu karena aku paling suka sama wangi parfum Jo Malone English Pear and Frisia. Aku pakai itu. Ini yang aku hemat-hematin karena harganya kan cukup tinggi ya. Jadi aku kayak sayang gitu cepet habisin. Jadi aku semprotnya tuh dikit-dikit. Terus kalau enggak tuh bener-bener kayak menghemat banget lah kalau enggak kemana-mana atau jarang acara-acara spesial gitu. Aku bener-bener jarang banget pakai parfum ini. Tapi semenjak aku ketemu sama body lotion mereka yang varian Freshy ini, bener-bener aromanya udah sama percis. Dan sebahagia itu aku ketika mereka ngeluncurin sabunnya juga. Jadi ini shower scrubnya wangi Freshy, aku udah pakai sekitar semingguan. Nanti kalau udah habis aku mau coba langsung si Jolly sama si Charming, karena si Jolly aku juga udah pakai body lotionnya dong. Nah aku sekarang lagi ganti-gantian pakai antara Jolly sama si Freshy kalau untuk body lotionnya. Jadi sabunnya aku pakai satu-satu dulu deh gitu. Nanti kalau udah habis baru ganti yang lain. Anyway, yang paling penting dari semua produk Scarlett ini yang paling aku tetap bertahan sampai sekarang adalah kandungan mereka sih. Kayak ada kandungan glutathione, vitamin E, sama kolagen yang bener-bener bantu banget untuk ngangkat sel kulit mati. Terutama body scrubnya. Jadi kalau kalian rutin pakai body scrub mereka, dia akan ada bulir-bulir itu ya. Jadi ngangkat sel-sel kulit mati kita. Jadi kulit kita makin cerah, makin lembut, makin halus, bener-bener. Terus aroma mereka yang ini aku lagi pakai kan aroma kopi. Kopinya tuh bener-bener natural banget. Wanginya tuh bener-bener kopi banget sih. Jadi aku suka banget sama wangi-wangi yang netral kayak gini untuk scrub. Dan pas mandi aku langsung pakai si shower scrub mereka, si Fresh ini, dan baru pakai body lotionnya. So kita langsung masuk ke topik ya, karena pada penasaran banget kan pasti. Apa sih emang ada rahasianya ya? Jadi aku mau sharing ke kalian supaya kalian ada gambaran ketika kalian udah menjadi pramugari Garuda Indonesia. Jadi kayak berasa wow gitu loh pakai seragam ini. Bener-bener ini tuh seragam kebanggaan banget sih. Jadi di minggu awal kita training, kita tuh bakal kedatangan orang yang biasa menjahit untuk seragam Garuda Indonesia. Dia bakal masuk ke kelas-kelas gitu untuk ukur badan setiap pramugari. Jadi ukuran seragam pramugari Garuda Indonesia sendiri, mereka memang ada SML, tapi S-nya sendiri ada S, ada SS, ada SSS. Begitupun kelanjutannya kayak M, ada MM, ada MMM gitu loh. Jadi ada tingkatannya, S-nya tuh seberapa kecil sih S-nya gitu. Nah, aku ada foto fitting pertama kali pakai seragam. Jadi ini ceritanya waktu lagi pengukuran. Pengukurannya itu kan kita dikasih opsi, misalnya kamu badannya size S nih, coba deh SS gitu kan, atau SSS. Terus aku cobalah misalnya SS. Nah setelah kita pakai SS, ternyata kan badan kita nggak bisa sama percis dari cuttingannya dengan seragam SS itu. Jadi kita bakal di-customin lagi, diukur bener-bener seragam kita. Jeng. Kita masuk ke topik ya. Jadi ini seragam atasan, ini seragam bawahan. Jadi kan ada two piece kan. Kita bahas untuk atasannya dulu. Jadi buat yang penasaran dan belum tahu bahwa seragam pramugari itu seriting, gengs. Jadi kayak gini, ada seritingnya. Jadi mempermudah kita pakai baju cepet banget, langsung shred gitu kan. Tapi di dalamnya itu ada kancingnya juga nih. Nah ini ada bagian dalamnya nih, kayak pakai kebaya gitu dia, kayak gini kan.
Nah, dikancingin gini, tetap ada kancingnya, tapi jujur Li, aku nggak pernah kancingin, aku nggak tahu kalau mbak-mbak yang lain, mbak-mbak pramugari lain dikancing atau enggak, tapi sepraktis aku ngapain harus kancingin kalau serating aja udah cukup gitu loh. Jadi kayak nggak mau ribet anaknya. Jadi aku cuman serating gitu doang. Seragam pramugari itu nggak seribet yang kalian pikirkan ya gengs. Mereka harus siap-siapnya tuh cepet kan. Jadi seragam pramugari itu harus dibikin sepraktis mungkin gitu. Nggak mungkin kayak kebaya-kebaya yang orang zaman dulu pakai harus kancing satu-satu gitu kan. Jadi benar-benar sepraktis itu. Terus yang kedua adalah seragam pramugari itu ada paddingnya, jadi bikin bahu kita itu lebih ada shape-nya, lebih kokoh gitu nih. Kalau kalian perhatiin, nih aku pegang kasih unjuk kalian. Kalau mereka lagi pakai itu kan nggak begitu kelihatan. Terus kalian lihat kan bahunya tuh pada kokoh gitu kan. Itu karena si paddingnya ini, tapi nggak begitu tebal sih. Karena kalau tebal kan terlalu lebay ya. Ini cukup sih segini. Di setiap seragam pramugari itu ada nama dan ID. Dikasih nama sama ID biar nggak ketuker gengs. Karena kalau pramugari nginep di satu hotel gitu kan laundrynya tuh sama-sama tuh. Nah, kecampur aduk kan gitu loh. Jadi biar nggak ketuker ditulis nama sama ID kita. Terus di bagian dalam bajunya juga ada logo Garuda Indonesianya dan ada tahun pembuatan beserta ukurannya gengs nih. Jadi ukuran aku itu SS dan tahun pembuatan baju ini 2017. Jadi kayak kita nggak bisa bohong. Biasanya 2 tahun sekali kita tuh dapat pergantian baju gitu gengs. Baju yang lama sih tetap kita keep, cuman biasanya nggak dipakai lagi. Terus ini ada how to maintain these clothes gitu loh, cara handle care-nya. Sekian untuk atasannya. Nah, sekarang kita bahas bawahannya ya, gengs. Jadi di bagian rok ini kalau kalian perhatiin, ini juga panjangnya custom dengan tinggi kita. Jadi ada ukuran SS, tapi tinggi kita 172, jadi bakal ngikutin bentuk tubuh kita. Nah, aku mau tanya sama kalian lebih suka seragam orange atau Tosca? Komen yang di bawah. As we know, belahan rok pramugari itu cukup tinggi kan ya. Pasti di atas lutut tuh. Kalau kalian perhatiin, dia cuma jaraknya tuh berapa jengkal aku ya? 2 jengkal setengah lah gitu. Kira-kira 40 sentian mungkin ya. Tapi rok ini aman banget gengs, walau diterpa angin sama kalau kalian jalannya melangkahnya lebar-lebar gitu tetap nggak begitu kebuka karena di dalamnya ada rahasianya. Karena di dalamnya tuh ada karetnya nih untuk menjaga langkah kita dan angin tiup gitu. Jadi nggak kiwer-kiwer, nggak bocor gitu kan, pahanya nggak kemana-mana. Terutama duduk, karena duduk atau ngelangkah itu pasti dilihat orang kan. Jadi ini benar-benar safe banget, aku suka banget. Kenapa sih dibikin rok pramugari itu tinggi-tinggi? Karena pramugari itu harus bergerak cepat dan harus tanggap, terus juga harus akurat. Jadi ketika ada terjadi emergency atau keadaan darurat yang genting gitu, mereka harus buru-buru. Nah, mereka bisa ngelangkah lebar-lebar, bahkan mereka bisa lari. Makanya pramugari di pesawat juga ganti sendal, gengs. Kalau di airport, kalau kalian lihat pramugari itu bakal pakai heels. Tapi ketika di pesawat mereka kok pakai sendal ya gitu loh. Jadi sendal itu memudahkan kita untuk berlari, untuk bergerak lebih cepat lah dibandingin kita pakai heels. Sama kayak rok gitu. Jadi rok ini benar-benar dibuat pasti dengan sangat rinci. Terus untuk lipetan-lipetannya udah biasa lah ya. Ini kalau kalian belum tahu kan kayak kebaya gitu, ada lipetan-lipetannya. Ini yang si karetnya nih. Jadi kalau kalian ngelangkah tetap ada karetnya, safe gitu untuk menjaga paha kalian gak kemana-mana. Bagian pinggang ada gantungan buat cantolin di hanger. Ini biasanya hampir semua rok itu ada sih. Tapi yang paling orang gak tahu adalah pramugari itu bisa nyimpen bolpen di roknya karena ada kantongnya tuh. Ada kantong ini buat masukin pen. Nah, jadi kayak kita bisa masukin pen gitu.
Kalau aku suggest sih pennya tuh yang ceklek-ceklek gitu loh, jadi nggak tercoret, terus nggak susah buka tutup penutupnya gitu, jadi praktis banget. Bisa kita cantolin di depan rok pramugari. Kok di bagian depan sih nggak belakang gitu kan? Karena kan kita lebih gampang ambilnya. Kedua, dia ketutup sama baju, jadi nggak bakal kelihatan. Kenapa sih ada tempat kantong bolpen di sini? Karena biasanya pramugari itu suka nyatet misalnya jumlah penumpang atau apapun yang mereka nggak bisa remind semua gitu karena terlalu banyak kan, dan takut lupa. Kalau untuk kertasnya kan nggak ada kantong untuk taruh kertas, biasanya pramugari suka pegang, atau kalau buru-buru aku ya suka catat di tangan aja gitu, dicoret, karena kalau cuci tangan kan hilang kan tinta bolpennya. Terus di bagian pinggang kiri kanan itu ada karet, ini karet, treatingnya tuh di bagian samping rok, samping kiri sini. Dan pengailnya ini kayak main cantol gini sih. Terus sisanya sama sih, jadi kayak ada mereknya, terus ada logo Garudanya, terus ada ukuran dan tahun pembuatan. Ini SS ukuran aku, terus dibuat tahun 2018. Rok juga ada nama dan ID kita. So guys, itulah rahasia dibalik seragam pramugari Garuda Indonesia. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kayak ada gambaran, oh ternyata kayak gitu toh dibalik seragam pramugari Garuda Indonesia. And you know what? Masih banyak banget rahasia-rahasia yang kayak aturan dari pemakaian seragam kayak gimana gitu loh, aturan berdandan, pakai aksesoris segala macam, boleh nggak sih pramugari pakai aksesoris? Nah, semua itu bakal kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi tetap pantengin di channel YouTube aku, jangan lupa untuk hidupin bell notification buat kalian yang nggak mau ketinggalan, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment. Aku punya TikTok, jadi kalian bisa lihat konten-konten aku di TikTok. Terus yang suka sama feed Instagram aku, Ferawati_, kalian juga bisa lihat-lihat karena di situ aku banyak juga sharing tentang fashion, lifestyle maupun travel. So, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi, see you guys in the next video. Bye.